Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kajian dan Sastra Indonesia, Ibu Irma, Mas Tonga, MPD, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, di sini saya selaku pemimpin jalannya presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Hesti Mustaifah, Mas Fufah, Silpa Magreka, Ayu Safitri, dan Yusuf Utana. Untuk membuka jalannya presentasi ini agar lebih lancar dan baik, marilah kita bersama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita mari dengarkan bersama mengenai presentasi tentang fonologi ini. Kepada teman-teman disilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu fon dan logis atau logi. Fon di sini berarti bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi fonologi dapat diartikan bahwa bagian dari kajian atau ilmu yang mempelajari, membahas, membicarakan, serta menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi di alat-alat ucap manusia. Fonetik dapat dijelaskan sebagai cabang fonologi yang mengkaji atau membahas tentang bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Fonetik ini terbagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, yang artinya sewaktu dia bunyi itu berada dalam proses produksi di dalam mulut penutur dan dia menjadi objek kajian. Yang kedua yaitu tentang fonetik akustik. Akustik ini sewaktu dia bunyi bahasa itu berada atau sedang merambat di udara menuju telinga pendengar. Kemudian selanjutnya ada fonetik auditoris. Sewaktu dia bunyi, bahasa itu sampai atau berada di telinga pendengar. Menurut statusnya, fonologi terbagi atas 1 fonem. Fonem adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Jenis-jenis fonologi. 1. Fonem. Fonem sama dengan bunyi. Bunyi adalah getaran udara yang masuk ke dalam telinga, dapat berupa bunyi dan suara. Misalnya, bola yang dimainkan, telapak tangan yang bertepukan. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berperan sebagai bahasa. Bunyi itu disebut dengan bunyi bahasa. Ciri-cirinya: fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai 2 lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem P dapat dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, fonem P dilafalkan secara lepas untuk kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak dilafalkan secara lepas. Mulut kita masih tetap tertutup saat membunyikannya. Misalkan suap. Yang kedua yaitu alofan. Alofan adalah variasi suatu fonem yang tidak membedakan. Ciri-ciri alofan ada 2 macam, yaitu 1. Alofan ditulis dengan di antara 2 kurung siku, dan yang kedua yaitu kalau P yang lepas kita tandai P saja, sedangkan P yang tak lepas kita tandai dengan P dan GT. Maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P mempunyai 2 alofan, yaitu P dan GT. Yang ketiga yaitu grofem. Tentang huruf, grofem ditulis di antara 2 kurung sudut dan ALT dan GT. Memang benar bahwa seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Dan segi grofem ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan.
Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang berperan dalam bahasa. Bunyi bahasa terdapat 3 faktor utama yang terlibat, yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran dan rongga mengubah getaran. Tempat keluarnya suara terdiri dari 7 tempat, yaitu A. Bilabial adalah bibir atas bertemu dengan bibir bawah, contohnya suara P, B, dan M. B. Labiodental adalah bibir bawah bertemu dengan gigi, contohnya F dan V. Yang C. Dental adalah ujung lidah menyentuh gigi atas sa dan ta. Yang D. Alveolar adalah ujung lidah menyentuh gusi atas T, D, N, L, R, S, Z. Yang E. Palatol-alveolar, ujung lidah menutupi gusi, di mana lidah dengan menutup dinding mulut, contoh suara eng, nya, F. Palatal adalah lidah dengan langit-langit depan menyentuh langit-langit keras mulut, contohnya suara J. Velar adalah lidah belakang menyentuh langit-langit lunak mulut, contohnya suara K dan G. Bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa. 1. Vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari celah pita suara, glotis. Lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut, contohnya bunyi I, A, dan bunyi U. Tentang semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri dengan secara konsonan. Karena itu, bunyi ini sering juga disebut bunyi hampiran, aproksiman. Bunyi semivokal hanya ada 2, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminovalata. Yang ketiga yaitu tentang konsonan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara, diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Contohnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah dan gigi atas, serta bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah dan langit-langit mulut yang lunak atau velum. Lalu, materi tentang diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Contoh bunyi au pada kata harimau adalah diftong sehingga grafem au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Baiklah, ya itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang fonologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk menutup presentasi ini, marilah kita bersama-sama membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri mewakili teman-teman kelompok 2 mengucapkan mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.